Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Minggu GKI Peterongan Semarang. Sesaat lagi kita akan bersama memulai kebaktian Minggu kita, tapi mari kita simak terlebih dahulu tayangan Warta Jemaat Minggu ini. Mari ikuti bersama Bible Fest 2020 Online Edition yang mengangkat sebuah tema, Benih yang Tumbuh. Sebuah kilas balik sekaligus refleksi mendalam terhadap karya Allah dalam gereja, khususnya dalam 32 tahun perjalanan Gereja Kristen Indonesia. Pada hari Selasa, 25 Agustus 2020, pukul 18.30 sampai dengan selesai, dengan pembicara, Pendeta Handi Hadiwitanto, Ketua Umum Badan Pengurus Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia. Masih di rumah aja, melalui aplikasi Zoom, melalui live streaming di kanal YouTube GKI Peterongan, juga melalui audio streaming di radio.gkipeterongan.org. Gratis, tidak dipungut biaya apapun. Lihat info lebih lanjut pada warta, situs, dan media sosial resmi GKI Peterongan atau pada publikasi yang disebarluaskan. Kelas Children Bible Study atau CBS akan dimulai kembali di tahun ajaran baru ini untuk anak-anak sekolah minggu kelas 4, 5, dan 6. Yuk ikutan! CBS ini akan dilakukan melalui Zoom pada pukul 17 sore setiap Jumat pertama dan ketiga tiap bulannya, mulai dari Jumat 7 Agustus 2020. Pendaftaran dapat dilakukan melalui pelayan anak di kelas masing-masing atau melalui Ibu Dani. Mari bertumbuh bersama di CBS GKI Peterongan Semarang. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Demikian Warta Jemaat Minggu ini. Kini saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita hari ini. Jemaat yang kekasih, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi saudara sekalian. Amin. Jemaat yang kekasih, hari ini kita memasuki minggu yang kedua. Bulan Agustus ini kita pakai sebagai bulan budaya. Dan tema khotbah atau tema ibadah hari ini adalah urip iku urup. Hidup itu menyala. Saudara, firman Tuhan memberitahukan kepada kita demikian. Yesus bersabda, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Yohanes 8 ayat 12. Haleluya, pujilah Allah
Mari kita bersama-sama tunduk kepala untuk mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Bersyukur Tuhan, kami memasuki minggu kedua di bulan Agustus dan kami masih beribadah dengan cara online, tetapi tidak mengurangi makna kami boleh bertemu dengan Tuhan dalam ibadah ini. Tuhan, kami mengakui segala salah dan dosa kami. Maka sebelum kami melanjutkan ibadah ini, berkenan Engkau mengampuni dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dengan iman darah Tuhan Yesus Kristus sudah menyucikan kembali hidup kami. Amin. Bagi setiap orang yang sudah diampuni dosanya, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan. Yesaya 60 ayat 16b dan 20 firman Tuhan berbunyi demikian. Mulai dari maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuasa, Allah Yakub. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Syukur kepada Allah bahwa di dalam Kristus kita semua telah diampuni. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan khotbah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami masih diberi kesempatan hari ini untuk mendengar kembali suara Tuhan melalui sabda-Mu yang kudus. Kami sudah diampuni, hidup kami sudah dibaharui, maka kami sekarang buka hati kami untuk Engkau Tuhan. Roh Kudus pimpinlah kami. Mari Tuhan berbicaralah, kami mau mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Matius 5 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Matius 5 ayat 13 sampai 16 demikian bunyinya. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia.
Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Para sedherek ingkang kinasih, gegayutan kalian wulan budaya, sumangga kita mirengaken ugi sabdanipun Gusti lumantar basa Jawi ingkang mekaten surasipun Matius bab gangsal ayat 13 dumugi ayat 16. Matius bab gangsal ayat 13 dumugi 16 mekaten surasipun. Kowe iku padha dadi uyahing bumi. Layan uyah iku ilang asine, apa kang kanggo mulihake asine? Wis ora ana gunane meneh, kejaba mung dibuang lan diidak-idak ing wong. Kowe iku padha dadi pepadhanging jagat. Kutha kang ana ing dhuwur gunung iku ora bisa kaling-kalingan. Lan meneh wong nyumet dian iku ora banjur dikerukupi tampa, nanging ditumpangake ing jodhok supaya bisa madangi wong sak omah kabeh. Semono uga padangmu ya sorotna marang wong, supaya iku padha sumurup marang tindak tambendukmu kang becik, temah padha ngluhurake ramamu kang ana ing swarga. Mekaten sabdanipun Gusti, demikianlah firman Tuhan. Urip iku urup. Hidup itu menyala. Saudara, setiap kali anggota jemaat atau orang datang berkonsultasi, maka yang saya lihat lebih dahulu adalah wajahnya. Saya bukan lihat tangannya, bukan lihat kakinya, bukan lihat yang lain. Kenapa? Karena wajah itu menunjukkan apa yang ada di dalam hidup orang tersebut. Saya menggambarkannya dua. Orang-orang yang datang itu bisa berwajah semangka atau berwajah pepaya. Yang berwajah semangka itu adalah orang yang datang memberi kabar baik dan apa yang disampaikan itu penuh dengan sukacita. Biasanya yang demikian ini sekali konsultasi selesai.
Tetapi yang satunya, wajah pepaya, nah ini wajah orang susah. Biasanya berseri, tidak cukup banyak sekali datang, tetapi beberapa kali datang lagi, dan datang lagi. Ketahuilah saudara, bahwa wajah kita ini adalah hidup kita. Saudara mau menutupinya dengan apa saja, satu saat akan terbaca. Oh, ini orang sedang susah. Oh, ini ternyata orang kaya, tapi penampilannya sederhana. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Memang kita dipanggil untuk menjadi seperti itu. Saudara ingat saja kisah penciptaan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Langit itu di atas. Di sana ada benda-benda terang, matahari, bulan, bintang-bintang. Bumi ada di bawah. Di sana ada daratan dan lautan. Garam itu berasal dari lautan. Nah, kita juga ditempatkan Tuhan di bumi. Dikatakan dalam firman Tuhan pada kitab Kejadian itu, bumi pada awalnya belum berbentuk, kosong, gelap gulita, yang ada hanya roh Allah melayang-layang. Sabda Allah yang pertama kali diucapkan adalah, jadilah terang. Dan terang itu dipisahkan dari gelap. Pilihan hidup ini sebenarnya hanya dua. Mau terang atau mau gelap. Tidak ada abu-abu. Mau putih atau mau hitam, titik. Tuhan Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Tuhan berkata demikian karena apa? Karena dirinya sendiri adalah terang dunia, terang yang sejati. Di dalam Injil Yohanes ditulis sampai 3 kali. Yesus mengatakan dirinya adalah terang. Akulah terang dunia. Yohanes 8 ayat 12, Yohanes 9 ayat 5, Yohanes 12 ayat 46. Hari ini secara khusus kita akan merenungkan kenapa kita orang-orang Kristen disebut Tuhan Yesus adalah terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Kota yang letaknya di atas gunung, kota itu bisa dilihat dengan jelas dari arah mana saja. Juga digambarkan yang berikutnya pelita. Pelita itu bentuknya seperti perahu kecil dengan sumbu yang mengapung dalam minyak. Pelita itu digantungkan di kaki dian. Kaki dian itu apa, saudara? Itu potongan dahan kayu. Potongan dahan kayu yang begini, ada begininya. Lalu ditaruh di situ. Kalau penghuni rumah itu pergi, maka pelita itu ditutup dengan alat yang terbuat dari tanah liat. Apinya tetap menyala. Saudara ingat, zaman itu untuk menyalakan api itu luar biasa sukarnya, karena belum ada korek api. Nah, Alkitab mengatakan kalau pelita itu ditutupi gantang. Nah, ini gantang ini apa lagi? Gantang itu adalah kalau zaman dulu belum ada timbangan, maka orang beli semacam beras dan sebagainya, biji-bijian itu ditakar dengan alat yang namanya gantang. Bentuknya lebar, jadi kalau pelita yang kecil itu ditutup dengan gantang, ya sudah. Bisa jadi malah tidak kelihatan dan mati nyala apinya. Gambaran ini sebenarnya mengajak kita untuk merenung. Kita tuh mau seperti kota di puncak gunung atau seperti pelita yang ditutupi dengan tutup yang tidak semestinya. Yesus mengatakan di ayat 16 tadi, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Semono uga padangmu ya sorotno marang wong, supaya iku padha sumurup marang tindak tandukmu kang becik, temah padha ngluhurake ramakmu kang ana ing swarga. Ada 3 hal yang saya mau sampaikan. Urip iku urup. Urup itu menyala.
Nah, saudara, yang pertama, hidup itu harus memiliki pencapaian. Hidup harus memiliki pencapaian. Setiap kali Presiden Jokowi menanyai anak sekolah yang ditanyakan cita-citanya, selalu berkata, apa cita-citamu kelak? Nah, yang baru viral akhir-akhir ini di medsos adalah anak yang menjawabnya mau jadi pendeta. Nah, ini cita-cita. Pencapaian itu adalah angan-angan, visi, target ke depan. Hidup tanpa pencapaian sia-sia. Hidup tanpa pencapaian itu akan dijalani asal hidup atau asal mengalir. Dalam hidup beriman pun ada pencapaian. Pertanyaan untuk kita adalah, saya ini mau menjadi orang Kristen yang bagaimana? Yang pokoknya setiap minggu ke gereja, selalu memberikan persembahan, tidak ini dan itu, saya ikut pelayanan, atau kita punya pencapaian yang jauh. Yang benar adalah, setelah pencapaian yang satu berhasil, maka kita harus lanjutkan lagi. Setelah ini apa? Setelah ini apa? Setelah ini apa? Yesus meminta pengikutnya memiliki pencapaian yang tinggi. Kamu adalah terang dunia. Terang dunia. Digambarkan sebuah kota terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Artinya apa? Kita tidak boleh menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Harus ada peningkatan sesuai dengan umur kita yang bertambah. Pengetahuan iman kita, pengetahuan Alkitab kita, perilaku kita, perubahan hidup yang makin nyata, itu harus ditunjukkan kepada dunia. Pencapaian itu disebut terang dunia. Dan orang Kristen tidak boleh redup, harus menyala terus. Harus menyala terus. Orang Kristen tidak boleh menyerah di tengah jalan. Tidak boleh mutung, tidak boleh tersinggung, kecewa, lalu berhenti beriman, bahkan pindah keyakinan. Ini bukan pencapaian, tapi orang Kristen yang capek. Dalam pencapaian itu yang dipikirkan adalah, saya harus menjadi orang Kristen yang berkualitas. Berkualitas. Saya tidak mau menjadi orang Kristen yang biasa-biasa. Tuhan menghendaki saya sempurna. Di dalam Matius 5 ayat 48, saudara. Tuhan Yesus mengatakan, karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Mulane kowe padha sampurna, kaya Ramakmu ing swarga iya sampurna. Ini pencapaian. Kita dipanggil untuk menjadi terang dunia. Tuhan Yesus tidak menyuruh kita asal menyuruh, tetapi kita diberi karunia Roh Kudus untuk menolong supaya pencapaian itu berhasil. Apa gunanya saudara pencapaian itu? Supaya kita menjadi terang dunia, gunanya supaya kita menyenangkan hati Tuhan, melakukan kehendaknya. Supaya kita menjadi alat Tuhan untuk menjangkau banyak orang yang masih hidup dalam kegelapan. Kita diposisikan di puncak seperti kota di atas gunung agar disaksikan orang banyak. Inilah orang Kristen yang benar, inilah orang Kristen yang setia. Nah, inilah yang disebut urip iku urup. Hidup itu menyala, tidak redup, apalagi mati. Yang kedua, saudaraku, hidup menyala itu terbuka dan mulia. Pelita yang menyala tetapi ditutupi gantang. Tadi sudah saya terangkan gantang itu apa? Gayung untuk penakar beras. Lalu apa jadinya? Nyala yang seharusnya terpencar kemana-mana meluas, karena ditutup, ya akhirnya gelap. Zaman itu untuk menyalakan pelita tidak mudah. Belum ada korek api. Pelita dinyalakan maksudnya supaya menerangi seisi rumah. Nah, dari gambaran ini kita mendapat makna apa itu pelita. Terang itu dimulai dari rumah. Terang itu dimulai dari rumah, dari lingkungan keluarga.
Terang itu tidak boleh ditutupi, apalagi ditutupi yang bukan tutupnya. Dari yang kecil diharapkan jadi besar. Yesus tidak berkata kamu jadilah terang keluarga, terang masyarakat, terang negara, terang dunia, saudara. Dengan kata lain, orang Kristen itu harus mendunia supaya dilihat banyak orang. Menjadi Kristen bukan lalu jadi orang yang eksklusif, tertutup. Bersaksilah, jangan takut dan ragu sekalipun Anda itu berbeda sendiri. Saya ingat kisah yang dialami seorang ibu Kristen yang hidupnya di kampung. Anaknya sampai bingung, saudara. Kenapa setiap kali ibu ini diberi uang selalu habis? Kemana itu? Kalau dilihat di rumah ya enggak beli apa-apa, tapi kok selalu habis. Makanya ya tidak banyak. Nah, setelah ibu ini dipanggil Tuhan, nah baru tahu bahwa ibunya itu adalah seorang Kristen yang hidupnya berbagi di kampungnya. Tidak segan-segan ibu ini selalu membantu tetangganya yang miskin, anak sekolahnya yang tidak bisa bayar sekolah dibayari. Sehingga ketika orang itu melayat jenazahnya, semua menangis. Seakan-akan ini ditinggal oleh ibunya sendiri. Nah, inilah terang dunia. Ibu itu hidupnya menjadi terang dunia di kampungnya. Hidup terbuka untuk orang lain walaupun dirinya sudah tua, rezeki tergantung anak. Yang kedua, terang itu menyinari kegelapan. Apalagi di malam hari, saudara, rumah-rumah orang Yahudi itu sangat gelap. Karena hanya mempunyai satu jendela kecil dengan garis tengah kira-kira 30-40 cm saja. Dengan pelita yang dinyalakan, maka pelita itu menerangi seisi rumah tersebut. Nyala pelita tadi menolong orang-orang untuk bisa beraktivitas. Oleh sebab itu dapat dibayangkan bagaimana kalau sebuah pelita ditutupi dengan benda yang tidak semestinya. Nah, ruangan itu gelap gulita, saudara. Hidup itu menyala, urip iku urup. Untuk tetap menyala harus terbuka. Ketika nyala itu bisa menolong menerangi lingkungannya, hidup ini menjadi mulia. Saudara tidak perlu takut untuk berbeda dengan yang lain, karena Tuhan memanggil Anda dan saya untuk menjadi terang dunia. Hidup terbuka dan mulia. Seorang pemuda pulang kampung, naik kapal laut. Wah, malam itu terjadi badai, saudara. Pemuda ini mabuk laut. Tapi dari kejauhan terdengar suara sayup-sayup. Ada orang jatuh ke laut, ada orang tenggelam. Wah, dia mau menolong juga, dia sendiri sedang mabuk laut. Tapi dia sempat keluar, lalu membawa lentera yang di kamarnya itu. Lentera itu kemudian digantungkan di sisi badan kapal. Ternyata lentera itu menyelamatkan pemuda yang tadi terjatuh ke laut. Penumpang itu yang jatuh ke laut itu besoknya bersaksi dan bercerita setelah badainya reda. Saya hampir saja tenggelam. Tapi pada saat yang tepat ada orang di kapal itu menaruh lentera di badan kapal. Lentera itu menyinari saya. Sehingga seorang pelaut yang ada di skoci menyelamatkan saya. Tangan saya ditangkap dan saya ditarik ke dalam skoci. Saudara-saudaraku, menjadi terang dunia itu mulia. Lentera milik pemuda itu telah menyelamatkan seorang penumpang kapal yang hampir tenggelam. Apakah saudara hari ini masih menjadi orang Kristen yang terbuka dan hidup mulia dan terus menyala? Yang terakhir, hidup itu menyala jikalau kita membimbing orang lain melihat Tuhan. Hidup itu mulia, hidup itu menyala kalau kita bisa membimbing orang lain melihat Tuhan Yesus. Di awal saya sudah katakan bahwa wajah kita itu adalah suasana hidup kita. Wajah ceria, wajah susah, semua itu cermin dari apa yang ada di dalam diri kita. Yesus mengatakan kamu adalah terang dunia. Itu dengan kata lain,
wajahmu itulah wajahku. Di wajahmu itu ada wajahku. Di langit Tuhan menempatkan matahari, bulan, bintang-bintang. Tapi Tuhan menempatkan anak-anaknya di dunia ini menjadi cahaya yang terus-menerus menyala siang maupun malam. Dengan cahaya yang tetap menyala, kita bisa membimbing, menuntun, menggandeng orang lain. Nah, ketika orang itu melihat kita yang bercahaya ini, maka orang akan melihat wajah Yesus yang adalah terang dunia. Dalam bahasa Jawa, wajah itu ada dua macam. Yang pertama itu kasar. Itu bahasa Jawa kasar itu wajah itu rai. Maaf saudara, orang kalau menghina orang atau mencemooh orang itu dia akan mengatakan raimu. Itu namanya wajahmu. Tapi yang bagus itu adalah yang kedua. Yang inggil itu pasuryan. Pasuryan itu wajah. Pasuryanipun padang nggih. Nah, wajahnya terang. Di dalam kata pasuryan itu ada kata surya. Surya itu matahari. Jadi orang Kristen itu harusnya wajahnya itu berwajah matahari. Bukan seperti nyanyian itu di wajahmu kulihat bulan. Itu adanya hanya malam. Itu bisa memedih, saudara. Di wajahmu kulihat yang ceria. Yesus Kristus. Berapa lama saudara menjadi orang Kristen? Apakah sudah menjadi terang dunia atau kita malah menutupinya dengan dosa-dosa dan perbuatan yang tidak menunjukkan kita adalah orang Kristen yang benar? Kita tidak perlu pamer. Nilu, saya Kristen. Terus pakai salib yang lebih besar dari ini. Sampai tidak bisa tegak jalannya begini. Saudara, seorang ibu turun dari mobil masuk ke toko. Membeli sesuatu semacam ya toko swalayan Indomaret, Alfamart gitu ya. Ibu itu melihat gerak-gerik seorang anak perempuan kecil yang mengambil barang tapi tempatkan kembali. Mengambil barang, lihat harganya, tempatkan kembali. Terus ibu itu mendekati. Sebenarnya mau beli apa toh nak? Iya bu, mau beli ini tapi uangku kurang. Sudahlah, mau beli yang mana? Tadi yang kamu kembalikan tuh ambil semua, nanti ibu yang bayar. Dibayari semua oleh ibu itu. Nah kemudian ibu itu pamit mau kembali ke mobilnya. Anak kecil perempuan ini sempat bertanya, apakah ibu adalah malaikat Tuhan? Oh bukan. Tanya lagi, apakah ibu adalah Tuhan Yesus? Ibu itu menjawab, bukan. Saya hanya suruhan Tuhan. Ibu itu hidupnya menyala, menerangi hati anak perempuan kecil itu sehingga anak kecil itu bisa melihat wajah Yesus di dalam diri ibu yang murah hati. Saudara pernah melakukan yang seperti itu? Sampai orang lain dalam hati berkata, jangan-jangan dia orang Kristen. Wah kalau ini jelas berbeda. Hidup yang menyala itu selalu ingin membuat orang lain melihat Yesus dalam hidup kita. Oleh sebab itu saudara, buatlah orang lain itu berkata, aku sudah melihat Tuhan Yesus dalam diri Bapak, dalam diri Ibu, dalam diri saudara. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Supaya iku padha sumurup marang tindak tandukmu kang becik, temah padha ngluhurake ramakmu kang ana ing swarga. Ingatlah saudara, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Wajahmu adalah wajahku. Terangmu adalah terangku. Itulah hidup yang menyala. Amin.
Marilah dengan hati yang terarah kepada Kristus, kita ikrarkan kembali janji baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kita lanjutkan ibadah ini dengan menaikkan doa syafaat diakhiri dengan doa Bapa kami. Terima kasih Tuhan untuk sabda-Mu, untuk ibadah kami hari ini yang segera akan kami akhiri. Kami bawa di dalam doa kami untuk jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, yang saat ini kami belum bisa berkumpul dan bersekutu kembali di dalam gereja, tetapi tidak mengurangi niat kami untuk tetap dekat dengan Tuhan. Berkati mereka, berkati setiap jemaat-Mu, juga mereka yang sudah lanjut usia. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kami mohon jamahan tangan Tuhan, baik yang di rumah maupun di rumah sakit, baik yang mengalami penyakit yang menjadi biasa kita alami, atau saat ini yang sedang mengalami sakit karena pandemi. Oh Tuhan, tolonglah mereka. Kami tidak henti-hentinya berdoa supaya wabah corona ini segera berakhir di negara kami, dan kami boleh hidup kembali seperti sedia kala dengan new normal. Berkati Tuhan saudara-saudara kami yang hari ini sedang mencari pekerjaan, karena sudah kehilangan pekerjaan, diberhentikan dari pekerjaannya, dan tidak ada pekerjaan lagi. Kami percaya janji Tuhan, Engkau pasti akan buka jalan, karena Engkau adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Bangsa dan negara kami bawa dalam doa, supaya seluruh pemimpin-pemimpin bangsa kami, para pejabat, dalam kondisi yang semacam ini dapat berpikir jernih, diberi hikmat Allah untuk mengatur negeri ini, dan semuanya menjadi baik pada waktunya. Dengarkanlah doa kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini kita bersama diajak untuk menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun di warta digital, atau melalui scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Atau saudara juga bisa memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang disediakan di kantor tata usaha gereja. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nas yang akan saya ambil dari 2 Korintus 9 ayat 10 dan 11, berbunyi demikian. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya,
dan menumbuhkan buah-buah kebenaran-Mu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah. Mari kita berdoa. Kerinduan kami adalah mencari hadir-Mu ya Tuhan. Dalam setiap jengkal perjalanan hidup kami, karena sesungguhnya yang kami takutkan bukanlah datangnya ombak atau badai, melainkan kehilangan Engkau dalam masalah-masalah kami. Ya Allah, kami bersyukur Bapa menempatkan kami di negeri yang luar biasa ini. Betapa indahnya sang surya saat terbit dan tenggelam, yang bisa kami nikmati saat pagi dan petang. Untuk gunung, lembah, dan pematang sawah, juga suara gemericik air hujan yang jatuh di teras rumah. Kadang kami lalai untuk menikmati dan menghitungnya sebagai anugerah berkat-Mu. Acap kali kami tenggelam dalam bisingnya deru mesin motor dan riuhnya orang-orang yang berkeluh kesah. Terima kasih ya Kristus, untuk setiap persoalan dan pergumulan hidup yang hadir dalam keluarga kami. Tanpa kami sadar, sesungguhnya ada kesempatan bagi kami untuk melihat kuasa-Mu bekerja lebih hidup dan nyata. Lewat situasi dan jalan yang sempit, kadang Tuhan memaksa kami untuk mengubah cara pandang dan keputusan kami yang kurang tepat. Terimalah persembahan ini ya Roh Kudus, karena kami ingin Engkau tersenyum melihat kerinduan hati kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari jemaat kita akhiri ibadah kita dan kita akan pulang menjadi saksi-saksi Kristus. Ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus, kamu adalah terang dunia. Kowe iku padha dadi pepadanging jagat. Di wajahmu itu ada wajahku juga. Sungguh inginkah engkau lakukan hal besar, jangan tunggu tiba saatnya. Kini tugasmu kerjakan dengan baik benar. Jadilah seluruh dunia, jadilah seluruh dunia, jadilah seluruh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah seluruh dunia. Tiap talentamu pasti ada artinya bila mencerminkan kasihnya. Barang yang kecil pun sungguh ada gunanya. Jadilah seluruh dunia, jadilah seluruh dunia, jadilah seluruh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah seluruh dunia. Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi saudara damai sejahtera kini dan sepanjang masa. Amin.